Ketika saya mencoba mengetik di Allshop kata kuncinya tablet Lenovo, selain seri Lenovo Pad yang sudah gue bahas di sebelumnya, ada tablet Lenovo lain yang dijual di Indonesia, yaitu tablet Xiaoxing Pad Pro atau tablet Lenovo Pad Pro. Harganya cukup premium di sekitar 6 jutaan dari yang saya cek di Allshop. Ada juga tablet versi Yoga yaitu 700, harganya lebih premium lagi di 7 jutaan. Lenovo ini gimana sih jual tablet premium kok diam-diam baik? Gimana mau dibeli coba? Mengingat tablet ini dijual diam-diam dan juga yang jualan bukan akun resmi Lenovo, apakah tablet Xiaoxing Pad Pro atau Lenovo Pad ini bisa masuk rekomendasi tablet buat desain grafis? Mari kita bahas tablet ini. Halo, gue Catur, kembali lagi di konten gadget desain. Sejujurnya yang gue rasakan, kalau tablet yang dijual bukan dari akun resmi, kalau di Tokopedia itu harusnya centang ungu. Saya tidak yakin ini tablet dijual dengan harganya sesuai, bisa saja di markup. Sebelum kita membuktikan harga wajarnya, kita kenalan dulu sekilas tentang tablet Lenovo ini, Xiaoxing Pad Pro 2025. Xiaoxing Pad Pro ini rilis di China Juli 2024 dan baru saja dijual di global. Ukuran tabletnya 12,7 inci, besarnya kurang lebih serupa dengan ukuran laptop yang tipis itu yang Ultrabook atau laptop Intel Evo. Beratnya 600 gram, cukup ringan daripada kita bawa laptop dengan ukuran yang sama. Bodinya menggunakan bahan metal terlihat premium sesuai dengan harga tabletnya yang juga premium. Pilihan warnanya ada silver dan green. Oke, kita bahas spesifikasi yang dimiliki tablet ini, Lenovo Xiaoxing Pad Pro 2025. Kalau di harga Indo itu harganya 6 hingga 7 jutaan. Harusnya tidak usah diragukan lagi bisa atau tidak buat desain. Di sini gue lebih neketin worth it enggak buat dibeli. Lenovo Xiaoxing Pad Pro ini ditenagai oleh chipset MediaTek 8300 Ultra. Jujur saja saya tidak terlalu memahami penamaan kasta chip MediaTek, mana yang entry level, mana yang mid range, mana yang flagship. Kalau kalian tahu boleh banget tulis di komentar. Untuk chip MediaTek 8300 Ultra ini chip flagshipnya MediaTek. Saya baca di beberapa artikel ini chipset setara dengan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ini chipset dibikin oleh MediaTek di akhir tahun 2023. Artinya ini chipset flagship MediaTek 1 tahun yang lalu. Sekilas kalau kita lihat harganya di sekitar 6 hingga 7 jutaan, saya rasa sih wajar tablet dengan performa flagship di harga sekian. MediaTek 8300 Ultra ini punya konfigurasi 8 core, punya kecepatan up to 3,3 GHz. RAM yang digunakan di tablet ini 8 GB dengan teknologi LPDDR5, teknologi RAM yang paling baru untuk device mobile. Dan untuk storage-nya menggunakan teknologi UFS versi 4 yang merupakan seri UFS yang paling kencang saat ini, dengan varian base model 128 GB dan juga tersedia 256 GB. Bagaimana kalau kita uji ini tablet, apakah tablet ini layak dengan harga 6 hingga 7 jutaan atau jangan-jangan overpriced ya? Kita coba lakukan pengujian di tablet Lenovo Xiaoxing Pad Pro ini. Dari hasil pengujian, tablet ini menghasilkan skor luar biasa. Skor Antutu 10 menunjukkan di angka 1,4 jutaan. Apakah wajar tablet harga 6 hingga 7 jutaan dengan skor tersebut? Oke, kita coba bandingkan dengan tablet flagship yang menggunakan Snapdragon 8S Gen 3. Kalau secara skor Antutu, tablet dengan Snapdragon 8S Gen 3 ini lebih baik di angka 1,7 jutaan. Namun tablet dengan Snapdragon 8S Gen 3 ini harganya lebih mahal di angka 7,5 jutaan. Sejauh ini bisa kita simpulkan secara performa dengan harga 6 hingga 7 jutaan itu menurut saya wajar. Bagaimana jika digunakan untuk desain? Harga segitu dengan performa mantap sudah pasti desain di tablet ini lancar tanpa hambatan, smooth operator lah. Kalau kita cari kekurangan dari sisi performa, saya rasa tidak ada di tablet ini. Kalau kita desain atau bikin video menggunakan Canva sudah pasti lancar. Buat ilustrator yang biasa gambar di Ibispaint, Medibank, CSP sudah pasti lancar. Dari sekian banyak penjelasan, artinya ini tablet sudah lebih dari cukup. Menurut saya secara performa ini mumpuni hingga 4 tahun ke depan. Kalau performa oke buat desain, apakah layarnya tablet ini mumpuni dari sisi akurasi warna, resolusi, dan sebagainya. Mari kita bahas bagaimana layar tablet Lenovo Xiaoxing Pad Pro ini. Xiaoxing Pad Pro ini punya layar dengan ukuran besar, lebih besar daripada versi Xiaoxing Pad yang sebelumnya, versi Xiaoxing Pad biasa. Ukuran layarnya 12,7 inci. Ini lebih besar dari kebanyakan tablet premium dengan performa flagship.
Tablet ini punya resolusi WQ HD Plus di angka 2944 pixel kali 1840 pixel. Angka tersebut jika diaplikasikan di layar 12,7 inci yang besar masih cukup tajam dan detail, karena dengan resolusi itu layar tablet ini masih punya kerapatan 273 pixel per inch. Tablet ini menggunakan panel IPS dengan refresh rate 144 Hz. Cocok buat kalian yang butuh tablet yang proper buat kerja tapi juga pas main game juga enak gitu. Untuk akurasi warnanya bagaimana? Apakah cukup akurat jika dipakai untuk kerja desain? Tentu mengingat harganya 6 hingga 7 juta, saya harap ini tablet punya akurasi warna yang baik. Dan benar sekali, akurasi warna tablet ini sesuai ekspektasi saya. Layar tablet Lenovo Xiaoxi Pad Pro ini tidak hanya akurat untuk panel warna sRGB, tapi juga palet warna DCI-P3. Kalau palet warna sRGB itu palet warna yang disesuaikan standar umum yang digunakan di berbagai perangkat. Sedangkan palet warna DCI-P3 adalah palet warna yang lebih luas daripada sRGB yang biasanya digunakan oleh standar industri film. Artinya ini tablet secara layar tidak hanya cocok buat desainer grafis yang membutuhkan 100% sRGB, tapi juga buat editor film dan animator ini bisa, karena ini menjangkau palet warna DCI-P3. Dan jika kalian hanya suka nonton film aja, kalau pakai tablet ini kalian mendapatkan warnanya sesuai dengan apa yang dihadapkan oleh pembuat film. Bisa saya simpulkan dari performa dan layar Lenovo Xiaoxi Pad Pro ini premium sesuai harganya. Namun bagaimana baterainya? Apakah bisa bertahan buat seharian kerja tanpa charging? Tablet ini Xiaoxi Pad Pro ini punya baterai yang besar, mengingat tablet ini cukup besar dengan baterai 10.200 mAh. Baterai tablet ini tentu bisa bertahan seharian buat kerja dan juga malam buat istirahat, buat nonton film masih bisa. Chargingnya support up to 45 watt yang merupakan charging yang cukup cepat. Jika kita gunakan charger bawaannya 45 watt itu bisa penuh dalam waktu 2 jam untuk pengisian penuh dari 0 hingga 100%. Bagaimana dengan OS-nya? Apakah pakai OS yang terbaru dan bakal mendapatkan update berapa lama? Untuk OS-nya yang digunakan di Lenovo ini menggunakan ZUI 14 yang merupakan Android custom dari Lenovo yang sebenarnya tidak banyak berubah dari stok Android. Tidak banyak informasi yang bisa saya dapatkan tentang tablet ini. Berapa kali ini tablet mendapatkan update OS dan berapa tahun dia mendapatkan update security patch. Bagaimana dengan stylus natifnya? Apakah punya stylus natif dan seperti apa fiturnya? Untuk stylusnya menurut saya cukup bagus apa yang dimiliki stylus Lenovo ini. Tapi catatan buat kalian, ketika kalian beli stylus ini pastikan ke sellernya tanyakan dengan tepat bahwa ini buat Xiaoxi Pad Pro 2025. Karena Xiaoxi Pad Pro itu keluar ada yang tahun 2022 sama tahun yang 2025. Yang dari tadi kita bahas itu yang 2025. Jadi ketika kalian beli pastikan ke sellernya itu bahwa sesuai dengan apa yang kita pengen gitu. Dan untuk Xiaoxi Pad Pro 2025 ada 2 stylus yang support dari 4 stylus Lenovo untuk seri Android. Stylusnya punya fitur apa saja sih, dan apakah cukup untuk keperluan desain dan ilustrator? Stylus yang dimiliki Lenovo ini cukup bagus dan proper untuk keperluan kreatif. Dia punya palm rejection yang bagus dan pressure sensitif di angka 4096 level. Yang sebenarnya itu standar aja, itu pressure sensitif yang sama dimiliki oleh Apple Pencil Gen 1. Koneksinya menggunakan Bluetooth dan tidak ada fitur magnetic charging. Tapi yang saya suka dia punya tombol fisik di stylusnya, yang menurut saya lebih baik daripada tombol touch, karena kalau tombol touch itu sering kepencet gak sengaja gitu. Tombol stylus ini fungsinya sebagai option key. Kalau saat di aplikasi gambar itu fungsinya buat ganti brush dan eraser. Tombol di stylus ini bisa dijadikan remote. Misalnya kita lagi nyetel musik atau film, bisa kita gunakan stylus ini sebagai tombol play and pause. Kalau kita lagi presentasi bisa digunakan sebagai tombol untuk next slide. Ini bagus banget menurut saya. Dari hasil searching saya, harga stylusnya 680 ribuan. Harga stylusnya lebih murah dari kebanyakan brand lain atau brand kompetitor dengan fiturnya lebih baik. Oke, kita sudah sampai pada kesimpulan bagaimana menurut saya tentang tablet Lenovo Xiaoxi Pad Pro 2025 ini. Ini tablet bagus dan sesuai harganya di angka 6 hingga 7 jutaan. Dengan catatan ini tablet tidak dijual resmi oleh Lenovo. Yang perlu kalian pertimbangkan adalah garansinya. Kalau ditanya price to value, ini tablet bagus banget. Dari sisi performa ini sangat oke karena menggunakan chipset flagship MediaTek 1 tahun yang lalu. Xiaomi Pad 7 Pro juga pakai chipset flagship 1 tahun yang lalu. Untuk performanya tidak usah diragukan lagi, ini tablet bisa untuk berbagai pekerjaan kreatif dari desain grafis, editing video, bahkan juga 3D. Main game di tablet ini sangat mumpuni karena performa MediaTek 8300 Ultra ini lebih dari cukup. Ditambah lagi layarnya 120 Hz, sangat cocok buat game kompetitif.
Layar tablet ini bagus di harga 6 jutaan, punya resolusi yang tinggi dan ukurannya besar 12,7 inci. Punya akurasi warna 100% sRGB dan DCI P3 sehingga layar ini tidak hanya cocok buat desain, tentu nyaman buat pekerjaan editing foto dan video. Baterainya cukup besar buat seharian kerja dan juga punya fitur fast charging. Untuk stylus-nya juga proper untuk desain dan punya multifungsi seperti bisa jadi shutter foto, bisa play and pause musik dan film dan juga bisa digunakan sebagai remote presentasi. Catatannya hanya barang ini tidak didarakan resmi oleh Lenovo, urusan garansi bisa jadi ribet. Bagaimana pendapat kalian tentang tablet ini? Tulis di komentar. Suka konten gadget desain seperti ini? Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Gue Catur, see you di next video ya. Bye.